Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Kalapas mati. Wih. Bismillahirrahmanirrahim. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Kalapas mati. Wih. Senangnya semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali kau dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini memberitahukan kepada kita banyak orang Islam mati kafir. Lahir agama Islam, ngurus KTP agama Islam, nikah syariat Islam, bikin SIM agama Islam, tapi belum tentu kau mati Islam. Adakah orang Islam mati kafir? Banyak. Siapa di antara mereka? Kata Nabi, hubbi aklil haram, mereka yang suka memakan makanan haram. Siapa mereka? Contoh, jangan kau marah, contoh. Marah kok deh, ku serang saya hancur. Doh. Siapa mereka? Jangan marah, contoh saja. Anak muda. Lempox. Banyak pelakunya di sini. Nah, campur lem tikus. Jangan kau campur lem Korea, ndak mau tak buka mulutmu itu. Lem. Mabuk setengah. Mabuk setengah antara mabuk dengan tidak. Nambil motornya. Bayangkan kalau orang mabuk setengah naik motor. Tiang listrik nak kira aspal. Pak, mati kafir kau cilaka. Makanya, hei anak muda, silakan kau jadi anak gaul, jadi anak ben-ben, anak gondrong-gondrong, apalagi, silakan, tapi jangan dekati yang namanya minuman keras. Innamal khamru wal maisir wal amsaru rijsun min amalis syaitan fajtalibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya hamar dan teman-temannya, vodka, whisky, Jenever, Donald, topi miring, manyang, balok. Ketawa baru dia itu. Kata Allah, jangan kau dekati itu, dekat saja jangan, dekat saja jangan. Kata Allah, jangan kau dekati. Sesungguhnya hamar itu perbuatan setan. Min amalis syaitan, perbuatan setan, bapak moyangnya dosa. Kenapa dia bapak moyangnya dosa? Karena kalau kau mabuk, segalanya kau halalkan. Maka Allah jelaskan, jangan kau dekati hamar. Tapi anak muda sekarang kalau tidak ditahu teler, nak bilang cemen lu men. Dedek anak mami. Masa baru satu botol teler mako itu tawa teman tak jagonya sampai masuk di got. Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Kaum itu semua. Coba kalau ini ayat dari kecil kau pegang, ndak masuk kau pesantren. Siapa suruh kau undang kah? Ya, waqala idan. Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna
Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada? Ada. Apa? Handphone. Baru sudah ceramah. Waqalaidan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu Masya Allah. Bos, salah satu hikmah kau masuk di sini, kau hafal ini ayat. Coba kalau kau tidak di dalam di sini, enggak kau hafal itu. Nah, ayo, saya tadi merinding bulu-bulu saya, Pak. Seandainya saya perempuan keluar air mataku. Ini karena saya jantan. Enggak keluar. Terharu saya, Pak. Salawatnya luar biasa. Ayo kita salawat bareng-bareng. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Masya Allah. Bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Coba kalau kau selawat begini, runtuh itu setan, lari. Cobain, kita saja merinding. Tapi kalau selawat tidak semangat, ketawa itu setan, lihat kok. Nah bilang, coba setengah-setengah ini. Wah, lari setan. Coba kalau tadi soko salawat begini, ini yang disebut yusalluna ala nabi, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawat kau dengan sebaik-baik salawat. Inilah tadi. Kalau kau salawat setengah-setengah, Nabi bilang setan, sakau. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, coba yang penghuni diam, kita dengar pada petugas sipir dan kelapa salawat. Bagaimana kerasnya suaranya? Ayo, kita dengar. Mana lebih kencang suaranya? Kau diam, kita dengar ini yang pakai baju biru laut. Ayo, diam. Yang lain diam, kita dengar ini yang biru laut. Yuk. Sholat. Gaya Naji. Ayo ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau tanya, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Berapa jumlah nabi dan rasul? 25. Oh, enggak dapat hadiah karena sama-sama kau jawab. Mestinya kasih naik, baru ditunjuk, baru kau jawab. Nah, enggak jadi. Ya. Nabi dan rasul itu ada 25. Nah ini pertanyaan, siapa nabi pertama? Adam. Enggak jadi lagi. Bersamaan kalau ku kasih kau semua habis uang. Kalau begitu, siapa nabi paling terakhir? Enggak jadi lagi. Ayo, ini jago kalau kau tahu. Siapa nabi yang terkenal paling sabar? Angkat. Jangan sebut, angkat tangan baru kau naik sini. Nah, siapa? Nah, ini Pak Janggo. Enggak. Penghuni juga ini? Hah? Ustaz itu. Sebelum jawab itu tadi ada passwordnya. Siapa namanya neneknya Dasat Latif? Ayo, siapa nabi paling terkenal sabar? Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihi salam. Coba saya lihat. Coba pakai kamera. Bukan itu hadiahmu, bukan. Ini hadiahnya. Ayo,
Ayo. Nah, sudah diam. Betul. Nabi yang paling sabar itu Ayub alaihi salam. Ya. Saudara-saudara sekalian, tidak ada orang tidak ada masalahnya. Ya. Kok kira saya ustadz tidak ada masalah? Oh, masalah besar. Apa masalahku? Mau kawin lagi tapi takut sama istriku. Oh, masalah itu masalah. Masalah. Ayo. Kalian semua apa masalahmu sekarang? Hah? Mau keluar. Ayo, semua. Tapi demi Allah, kau tidak akan tenang menghadapi ini masalah penjara kalau kau tidak sabar. Apa itu sabar, Ustadz? Dengar dulu, jangan kau tepuk tangan. Bukan konser milenial ini. Apa itu sabar, Ustadz? Apakah sabar itu duduk-duduk di masjid, berzikir, subhanallah, 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 keluar air matanya berzikir, tiba-tiba dapat sipir, Pak. Saya sabar, Pak. Bukan sabar namanya itu, dongo. Masa tidak ada salata ditempelin tidak melawan sih? Iya. Lalu mana itu sabar? Dengar mako. Ini manusia sabar. Dengar ini ceritanya Nabi Ayub. Ayub alaihissalam diberi rezeki oleh Allah berlimpah. Mega duit nah. Banyak orang Bugis ini. Waduh. Kok kasih malu lagi saya. Saya ini tadi malam bangga juga. Di majelis taklim itu banyak orang Bugis. Saya pergi di majelisnya Gurudin, banyak juga orang Bugis. Saya pergi ke Bontang, banyak juga orang Bugis. Begitu masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Nih, Ayub alaihissalam diberi rezeki yang berlebih. Akhirnya apa? Bersedekah, membantu orang susah. Seluruh orang memuji kecuali iblis. Malaikat memuji, iblis berkata, tidak. Ayub dia hebat begitu, dia taat beribadah, dia taat bersedekah karena dia kaya. Coba kalau dia miskin. Allah berfirman, tidak, dia memang baik agamanya bukan karena dia kaya. Kata iblis, tidak, kasih saya waktu, saya coba dia. Kata Allah, silakan coba mako. Dicoba Ayub alaihissalam, habis niaganya, terbakar dia punya kebun, mati semua binatang ternaknya karena penyakit, jatuh miskin, bangkrut. Tapi ketika dia bangkrut, tetap berzikir. Datang iblis, Ayub, apalagi kau puji-puji Tuhanmu itu? Sudah diambil semua hartamu, untuk apa kau puji? Berhenti kau puji itu Tuhanmu. Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah sempat kaya. Berapa banyak orang dari lahir sampai mati miskin-miskin masuk penjara lagi. Wah, iblis tidak putus asa. Allah berfirman, apa? Kau lihat toh, hebat memang itu Ayub. Bukan karena dia kaya, memang agamanya bagus. Kata iblis, tidak ya Allah, dia soleh seperti itu karena dia punya anak. Coba kalau tidak ada anaknya, tidak mungkin dia baik agamanya begitu. Kata Allah, kau teslah. Akhirnya diberikan kewenangan, meninggal anaknya Ayub. Datang lagi iblis, Yub, sudahlah, apalagi kau sembah itu Tuhanmu, hartamu semua diambil. Itu sekarang anakmu diambil lagi. Itu apa kau? Tuhan apa itu? Berhenti kau sembah. Apa kata Ayub? Alhamdulillah sempat kau punya anak. Berapa banyak orang dari lahir, menikah, sampai sekarang tidak punya anak. Saya alhamdulillah sudah punya anak, saya rasakan. Langsung Nabi bilang mahasiswaku, saya juga Ustaz. Sudah mau 25 tahun, umurku tidak ada anakku. Kan tidak ada istrimu dong. Gimana mau ada anakmu dan tidak ada istrimu?
Tapi ada lebih hebat. Nggak ada suaminya, ada anaknya. Lebih hancur lagi ini. Barangkali ada di sini. Meninggalkan jejak. La cilaka. Oh, Ayub tetap beribadah. Allah berfirman, apa? Kau lihat toh, sudah ada hartanya habis, anaknya sudah tidak ada, tetap beribadah. Kata iblis, tidak ya Allah. Dia begitu karena dia sehat. Coba kalau dia sakit. Akhirnya Allah berfirman, kau lihat tes aku sendiri. Akhirnya Ayub alaihissalam sakit. Apa Ayub berhenti beribadah? Tidak. Datang lagi iblis. Ayub, apa lagi itu? Kau sudah habis hartamu, anakmu diambil, sekarang kau sakit lagi, berhenti kau sembah Allah. Apa dia bilang? Alhamdulillah, saya sempat sehat. Berapa banyak orang dari lahir sampai mati sakit terus. Nah, bila mahasiswaku saya Ustaz juga, kenapa kau sakit? Nasihat kau di situ. Sakit hati Ustaz. Saya punya program di Makassar, namanya Makassar Hapus Tato. Alhamdulillah sekarang sudah lebih 500 orang saya hapus tatonya. Ya. Selesai hapus tato, ada yang datang, Ustaz, boleh bantu saya? Apa lagi dek? Sudah hilang tatomu toh? Iya Ustaz, tolong bantu saya hapus masa laluku. Masa lalunya dia bilang, jama kok udah bisa dihapus itu. Ayub alaihissalam sakit tapi tetap beribadah kepada Allah. Kita baru sakit gigi di lapas, tidak mau beribadah. Piko samayang. Kalau sakit gigimu bos, sambahin sakit gigi mako. Ayo, sudah sabar Ayub alaihissalam. Lalu Allah berfirman, apa? Kau lihat toh, habis hartanya, anaknya wafat, sakit lagi, dia tetap beribadah. Hebat memang Ayub. Apa kata iblis? Tidak, dia begitu karena dicintai oleh rakyatnya. Coba kalau tidak ada temannya, habis tidak dia beribadah lagi. Allah berfirman, kau tes nih. Akhirnya apa? Digoda lagi satu kampung. Wahai penduduk kampung, itu penyakitnya Ayub bahaya. Kalau dia ada di kampung natulari kok, usir dia. Datang kepala desa, Ayub, tolong tinggalkan kampung. Kasihan, saya lagi sakit. Kami tidak peduli, kau tinggalkan kampung. Tega kau begitu. Selama ini saya bantu kalian. Tolong angkat tangan yang tidak pernah saya bantu di sini. Semua diam, karena mereka ternyata pernah semua dibantu Nabi Ayub. Masa pada saat saya sakit begini kau mau tinggalkan saya? Dengar ini istri-istri di luar. Ketika ada suamimu cari nafkah kau sayang, begitu masuk lapas, siapa suruh kau masuk? Banyak begitu. Anggota dewan juga banyak begitu. Waktu belum dipilih baik betul, selalu datang idik itu daeng. Terserah kita, kalau bukan kita lagi Pak, siapa lagi kasihan momen. Saya serahkan jiwa ragaku untuk Bapak. Bapak lah orang yang baik. Ini kartu nama saya Pak. Kalau ada masalah telepon saja saya, 24 jam saya. Masalah, tidak ada masalah Pak. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Ya. Ayub alaihissalam tetap beribadah. Diusir, ditinggalkan kampungnya. Tapi tetap beribadah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jangan sembah kecuali Allah. Iblis penasaran. Lalu Allah berfirman, apa? Hebat toh. Semua yang kau curigai sudah bagus. Tidak, kata iblis. Dia begitu karena ada istrinya. Coba kalau tidak ada istrinya. Dia bilang Allah, tidak, memang dia baik. Akhirnya digoda istrinya. Bu, Piko goda itu suamimu. Akhirnya istrinya goda. Bang, abang kan Nabi. Berdoalah supaya Allah sembuhkan penyakitmu. Dengar apa jawaban Nabi Ayub. Saya malu berdoa kepada Allah.
Saya malu minta kepada Allah. 81 tahun saya sehat. Saya baru sakit 16 tahun. 16 tahun saya sakit. Masih lebih lama saya sehat daripada sakit. Saya malu ketemu Allah. Dengar ini. Kalian baru 1 tahun dalam penjara. Bebas selama ini 50 tahun. Kau lupa itu 50 tahun. Kenapa saya masuk penjara? Bleh. Ayo. Jangan pernah lupakan nikmat Allah. Kenapa kau masuk di sini? Karena Allah ingin sayang sama kalian. Coba kalau masih di luar, overdosis, mati kafir kamu. Ini penjara kecil, men, kecil. Apa yang hilang di sini? Apa yang hilang? Kenapa kalian putus asa? Kenapa kalian kecewa? Kenapa kalian tidak mau sembah Allah? Kenapa kalian buruk sangka? Ini yang terbaik buat kalian. Coba kalau kalian di luar, mati kok gara-gara narkoba. Habis duitmu gara-gara narkoba. Ditembak kepalamu gara-gara narkoba. Allah sayang kamu. Kau masuk di sini supaya kau ingat saya. Bukan ini yang jadi masalah. Yang jadi masalah kamu mau berubah tidak di tempat ini. Ini sudah di dalam lapas masih mikir bagaimana caranya kasih masuk. Dongo itu namanya. Lihat siapa sipir bisa diajak kerjasama. Saya juga heran. Kenapa bisa ada masuk, nah ketatnya mamu itu masuk. Bagaimana caranya bisa masuk? Nah itu 3 lapis dilewati, periksa semua. Ternyata warna biru. Dengar kalian semua. Tidak ada manusia yang tidak senang duit. Termasuk itu petugas. Bisa jadi dia baik, tapi istrinya goda dia. Apa kek? Sudah lama kita menikah tidak ada gelangku. Ayo. Maka siapa yang rugi? Kalian yang rugi. Sadar kalian. Allah tegur kamu, masuk kau di sini supaya kau baik. Jadi kalau kau sudah lepas dari sini masih tetap narkoba dan di dalam masih kau narkoba, kau aslinya binatang. Maka sampai di sini berubah kau, bos. Allah sayang kamu diparkir di sini. Jangan kau lagi pikir bagaimana caranya bisa masuk. Kasih masuk di pisang. Kasih masuk di pantatmu. Kapan kau tobat? Saya tanya. Tunggu dulu. Kau berdiri di sini. Sini. Waktu kau masuk di sini ada telinga atau tidak? Ada. Sekarang periksa, masih ada telingamu? Masih ada. Ayo, dia masuk ada telinga, sampai sekarang masih ada telinga. Waktu masuk di sini ada matamu? Ada. Sekarang masih ada? Masih ada. Masih ada matanya. Pegang beda itu jenis kelaminmu? Ada atau tidak? Ada. Tetap ada. Lalu apa yang jadi masalah? Kau masuk di sini tidak ada yang kurang. Satu saja yang kurang, kau tidak bisa keluar dari pagar ini. Kau mau sholat boleh, kau mau puasa boleh, kau mau tahajud boleh, kau mau ngaji boleh, kau mau apa makan gratis. Ayo, turun nih. Apalagi bos? Kecuali kau masuk penjara dicabut telingamu 1, itu kau mikir. Kecuali kau masuk penjara dicabut matamu 2, itu kau mikir. Kau masuk penjara di sini sama kau masuk sama kau keluar. Yang rugi kalau kau masuk di sini 15 tahun tidak ada perubahan ibadah yang kau lakukan.
Tuh rugi kamu. Kau kira saya yang di luar lebih mulia daripada kalian? Belum tentu. Biar dia di luar, tapi dia ngegar narkoba, banyak duitnya, banyak rumahnya, bagus mobilnya, tapi tetap ngedar. Kalian yang di luar lebih hina daripada mereka di dalam. Yang hina itu kalau kau tidak mau tobat. So, sadar bos. Akhirnya Ayub alaihissalam apa? Digoda istrinya. Akhirnya dia bilang istrinya, capek kak kalau begitu, tidak bisa kak urus kau yang. Kau tidak mau, saya tinggalkan kau. Dia bilang suaminya, Nabi Ayub, baiklah, silakan kau pergi. Tapi kalau kau pergi dan kau tinggalkan saya, besok-besok saya sembuh, kau datang, saya cambuk kau 100 kali. Pergi. Setelah itu Ayub alaihissalam diusir, tinggal di tengah padang pasir. Tengah padang pasir lagi sakit, yang menurut ilmu medis sampai detik ini belum ada orang sakitnya seperti sakitnya Nabi Ayub. Di tengah padang pasir, tidak ada temannya, panas. Lalu Allah tetap memuji Ayub alaihissalam. Lolos dari ujiannya. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril, kau turun hentakkan kakinya Ayub alaihissalam, patokai, paciplak. Hentakkan kakinya di pasir. Dihentakkan kakinya di pasir, muncul air. Lalu bajunya Ayub diambil untuk menutupi air itu. Lalu Allah perintahkan, Ayub, usapkan seluruh badanmu yang sakit dari kain yang basah itu. Dia usap seluruhnya. Dengan izin Allah sembuh. Ayub alaihissalam kemudian setelah sembuh, berupaya kembali, berdagang kembali, berniaga kembali, sukses. Ketika sukses, datang lagi istrinya. Ayub alaihissalam sukses, datang lagi istrinya. Nah, ini kan istri juga aja yang begini. Ketika kita baik, senang. Ketika kita susah, dia tinggalkan kita. Nah, pasti ada yang ngalamin. Pasti ada. Pelan-pelan mah kok bos. Kau yang salah. Hah? Apa? Istri cantik, masih muda. Kita kena vonis 10 tahun. Ketemu pantannya, ikhlas mako saja. Apa boleh buat? Inilah akibat kesalahan. Tidak mungkin istrimu di luar yang masih 25 tahun, cantik pula, masih muda, kau mau ditunggu 10 tahun. Perempuan jarang yang mau itu. Pasti dia bilang, goodbye my darling. Ku sayang kok kak, tapi apa boleh buat, saya tidak bisa kesepian di rumah. Daripada saya selingkuh, lebih baik kau ceraikan saya baik-baik. Saya menikah dengan laki-laki baik-baik. Saya doakan kau, mudah-mudahan kau keluar dapat perempuan lebih baik dari saya. Kalau kau gelisah, nalah ni bene ikut tahu. Sudah. Makanya itu kau yang salah. Jangan salahkan istrimu. Maka ketika gelisah kau seperti ini, kau tobat. Jangan kau pikir bagaimana saya lari. Bagaimana saya lari? Kau lari keluar, tidak mungkin mau istrimu. Kenapa kau buronan? Jelas? Jadi kalau ada begini, Ayub ditinggal istrinya, setelah sukses datang lagi. Memang ada perempuan begini, memang ada. Datanglah istrinya, yang maafkan saya ya. Saya hilaf. Saya tidak tahan waktu itu bang. Kada menahan jar. Dia bilang Nabi Ayub, oke, saya maafkan kau, tapi kau masih ingat sumpahku, kalau kau pulang saya cambuk kau 100 kali. Sekarang saya harus cambuk kau 100 kali. Lalu Nabi Ayub, jangan kau lagi salah paham ah? Dia bilang, oke kita janji ya, kau mengkhianat, saya keluar nanti ku cambuk kau 100 kali. Masuk kau lagi penjara. Nabi Ayub alaihissalam datang istrinya, dia ambil cambuk. Dia mau cambuk istrinya 100 kali. Gimana caranya? Dia kumpul lidi. Tahu lidi? Tahu. Lidi yang kecil-kecil 100 batang. Lalu diikat menjadi satu,
Lalu dia pukul istrinya. Di mana dia pukul istrinya? Di telapak kakinya. Sayangku, kau pernah berdurhaka, saya pukul kau 100 kali ya. Angkat telapak kaki kata yang. Nah, selesai. Memukul bukan untuk menyakiti, tapi memukul karena rasa cinta. Ini kau dipukul kau sekarang ini. Allah pukul kamu sekarang ini. Bukan dipukul di tinju mukamu. Tidak mentang-mentang saya pukul kau 100 kali. Papak. Hah? Allah sayang kau dipukul. Untuk apa? Kau ingat. Maka masuk di sini bos, tobat. Tobat, tidak ada pilihan. Sabar. Kita gelisah dengar berita anakmu begini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa boleh buat? Ini hukumanku. Mudah-mudahan saya dihukum di sini menghapus dosa masa laluku. Bos, kalau kau begitu tenang hatimu di penjara. Masuk pagi kau pergi olahraga. Futsal. Sehat kamu. Kalau kau di tempat tidur berpikir bagaimana caranya saya bisa lari. Oh, jam sekian enggak bisa kau tidur dong. Pasrah kau saja. Kau dengar lagi istrimu. Oh, istrimu dibonceng cowok gagahnya. Lewat komen. Sabar kok. Ya, apa boleh buat? Ini resiko. Supaya istriku tidak berbuat maksiat. Insya Allah bulan depan saya ceraikan dia baik-baik. Supaya dia tidak berdosa dan saya juga tenang perasaanku. Kalau kau diponis 15 tahun, istrimu masih muda. Bahaya itu. Tapi kalau istrimu sudah 70 tahun, kau diponis 3 tahun, tiba-tiba dia mau menikah lagi, pasti kau bilang segerami biar. Nah ya, jadi sabar. Bagaimana aplikasinya sabar itu? Yaitu bawa kepada sisi positifnya. Saya masuk penjara ini karena Allah tahu kalau saya di luar saya overdosis. Saya masuk penjara sini Allah tahu kalau saya di luar saya ditembak mati kafir saya. Maka tenang perasaanmu. Saya apa yang kurang di sini? Kau di penjara. Kenapa memang? Saya akui saya salah. Ya memang inilah. Mudah-mudahan saya di penjara lepas dosa-dosaku. Daripada yang di luar koruptor, sogok kiri kanan, tidak pernah bertobat, tidak pernah masuk penjara, mati kau di penjara di dunia. Tidak ada artinya ketimbang penjaranya akhirat. Kalau api di dunia bos kecil. Api neraka 69 kali panasnya api di dunia. Ada di sini ada tato, mau dihapus tatonya? Ada. Coba kau kasih rokok. Bisa kok? Bisa. Bos, itu baru rokok. Itu api neraka 69 kali panasnya itu api di dunia. Baru rokok itu lompat mako. Allah sayang kamu. Allah sayang kalian semua. Ditunjukkan supaya kau berhenti masuk di sini, keluar kau menjadi orang baik. Sudah, tenang perasaan. Yang kedua, selama kau di sini bertobat. Bagaimana cara bertobatnya Ustadz? Pertama, memperbanyak kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terlalu panjang Ustaz, yang pendek mau astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Masih panjang Ustaz, yang paling pendek astagfirullah, 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 astagfirullah. Sore waktu paling baik istighfar itu selesai sholat maghrib. Tahu Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad itu tidak ada dosanya. Dijamin pasti masuk surga. Tapi kata Nabi, 1 kali beliau duduk, 100 kali istighfar. Tidak ada dosanya itu Nabi. Tapi 1 kali duduk, 100 kali istighfar. Maka kalian kalau mau manfaat ini tempat,
Tidak ada kegiatan. Kau duduk sambil lihat-lihat taman, sambil apa di dalam. Kau istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Boleh juga. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya. Itu ulang-ulang. Kau sedih, kau bayangkan lagi dosamu, istighfar. Kau bayangkan susahnya anakmu di luar, kasihan, kau sedih, perasaanmu tidak tega lihat anak kita sengsara. Istighfar, apa daya, inilah Allah kasih kita. Dalam hidup ini, orang beriman itu ada 6 imannya. Rukun iman itu ada 6. Satu diantaranya percaya kepada qada dan qadar, takdir baik maupun takdir buruk. Takdir baikmu ketika kau nikah, takdir burukmu kau ada di sini. Kau harus terima. Mau apa? Tidak ada orang suka di penjara, tapi inilah takdirmu. Tidak ada orang kena mau senang di sini, tapi ini Allah kasih. Oke, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Perbanyak saja istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba cewek penghuni, ada juga penghuni perempuan sini? Oh, tidak ada. Ah, syukurlah. Kalau tiba-tiba lihat film-film porno, kau siksa dirimu itu, bos. Itu namanya kau cari penyakit. Jangan kau nonton. Selama kau tidak nonton, kau tidak akan pikir. Selama kau nonton terus, hancur kau. Maka berhenti kau nonton. Sekamarku, Ustaz, saya tidak nonton, tapi saya dengari. Tutup telingamu. Ya, istighfar saja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu ada rasa sedih, rasa cemas, ada pikiran galau, istighfar. Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, itu aja. Coba amalkan itu, bos. Amalkan itu. Yang kasih tenang perasaan itu taubat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masih kencang. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Jangan ketawa, serius kayak ini. Ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya. Bos, Ustadz, besar dosaku, Ustadz. Dosamu besar, ampunan Allah jauh lebih besar. Dalam hadits qudsi Allah jelaskan, andai kau datang membawa dosa, penuh langit, penuh bumi dosamu, wala tai'asu min rauhillah, kata Allah. Jangan kau putus asa, jangan kau kecil hati. Dosamu besar, ampunanku jauh lebih besar daripada dosamu. Coba. Jadi yang masalah bukan dosa. Yang jadi masalah, mau ndak kau bertobat? Mana ada manusia tidak ada dosanya? Ini malah muka-muka penuh dosa semua kita, Pak. Jangankan kita, woi, jangankan kalian para pengedar, para pemakai, para penyogok dan disogok. Nabi, para nabi dan rasul ada dosanya. Nabi itu, bos, ada dosanya. Nabi, apalagi kalian yang tidak pernah mengaji. Bukan dosa masalah kita, saudaraku. Bukan kesalahan masalah kita, saudaraku. Masalah kita adalah mau tidak kita bertobat dan tidak mengulangnya. Itu masalahmu. Datanglah anak muda. Ya Rasulullah, nak kena kabala. Kena saya musibah ya Rasul. Kenapa? Saya berhubungan suami istri siang hari Ramadan. Berhubungan suami istri. Takkan batal itu dosa. Kalau orang berpuasa di bulan Ramadan, kau berhubungan suami istri, batal. Ya,
Bagaimana kalau mimpi basah? Mimpi basah sah. Tidak batal puasamu. Yang penting begitu kau bangun langsung kau pergi mandi. Kalau mimpi basah. Kalau kreatif sendiri batal. Ya Rasulullah, nak kena kabala. Saya kena musibah. Kenapa? Saya berhubungan suami istri di siang hari. Kata Nabi, wah, besar dosamu bos. Kau puasa 60 hari berturut-turut, kafarat namanya. Berapa ya Rasul? 60 hari berturut-turut. Bah, enggak salah. 1 bulan saja saya lepas. Apalagi 2 bulan, mati saya ya Rasul. Kata Nabi, kalau begitu kau kasih makan fakir miskin di kampungmu. Fakir miskin, iya. Kau pulang kampungmu kasih makan. Saya orang miskin ya Rasul. Kata Nabi, ya baiklah, ambil kurma Nabi, ambil roti, bawa pulang, cari orang miskin di kampungmu, kasih makan ini. Kata ini orang, saya paling miskin di kampungku. Ini yang saya bilang tadi, sudah miskin kurang ngajar lagi. Kalau kau miskin, jangan kau banyak gayamu. Sudah. Akhirnya apa? Kata Nabi, ya sudah, bawa pulang kau makan sendiri. Coba bos. Pak pengampun. Ada lagi preman, premannya preman. Zaman ini zamannya Isa. Premannya Pak tukang bunuh. Tapi dia bertobat. Lalu dia datang kepada Pak Pendeta. Pak Pendeta, kira-kira diampuni enggak dosaku? Apa dosamu anak muda? Dia bilang, saya ini tukang pembunuh. 99 orang saya bunuh. Wih, banyaknya. Saya tidak mau dia 100, makanya saya bertobat. Diampuni enggak dosa saya? Wah, kau enggak diampuni dosamu. Pergi kau dari sini. Marahin anak muda digertak. Dia tikam pula itu pendeta. Pak! Mati lagi. Tapi dia tidak putus asa. Dia cari pendeta yang lain. Pak Pendeta, kira-kira diampuni enggak dosaku? Apa dosamu? Tadinya sebenarnya cuma 99 orang saya bunuh. Cuma ada di sana lagi kasih jengkel saya. Cukup 100. Kira-kira diampuni enggak dosa saya? Kata pendeta ini, anak muda, dosamu besar, ampunan Allah jauh lebih besar. Kalau kau betul-betul bertobat, kau datang di sebelah desa, ada desa di situ tempatnya guru dan orang-orang bertobat, kau ke sana. Senangin anak muda. Jalan sambil istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Di perjalanan meninggal. Belum sampai di tempat meninggal. Ribut malaikat penjaga surga dan penjaga neraka. Kuis. Jangan jawab sama-sama. Angkat tangan. Siapa yang tahu namanya malaikat penjaga surga? Ini. Sini dulu bos. Oh iya di situ mangkok. Ridwan. Siapa yang tahu nama malaikat penjaga neraka? Siapa? Malik. Malik. Ada bos. Yang kau belikan rokok nah? Ada merokok di sini? Banyak. Aduh. Bos, berhenti merokok. Seluruh ulama di Timur Tengah mengatakan rokok itu haram. Bagaimana perasaan mau tenang kalau kau tidak mau berhenti merokok? Nah bilang justru kalau saya merokok saya tenang. Itu setan bos. Kalau ada bilang tidak jalan otakku kalau saya tidak merokok, bohong. Bohong itu. Buktinya Ramadan jalan di otakmu. Saya tidak bisa berhenti. Memang kau tidak bisa berhenti tanpa hidayah dan pertolongan Allah. Datang kau sholat maghrib. Hari ini kau niatkan, ya Allah mulai hari ini saya berhenti merokok. Tidak mungkin Tuhan tidak bantu. Kalau kau bilang berhenti Ustaz, 1 kali mami 1 hari. Belum itu bos. Dan itu perokok itu kayak orang beleng-beleng. Tahu beleng-beleng toh? Coba lihat itu perokok. Ini aja nak kerja. Tidak tahu apa nak pikir. Isap. Buang. Itu aja nak kerja 5 menit. Sekali-kali isap kunyai. Sayang-sayang itu uangmu 25.000. Kunyai.
kau buang uang itu, bos. Ada perokok di sini? Berhentilah saudara ya. Saya doakan, bayangkan itu saudara-saudaraku, itu pembeli rokokmu kau tabung 25.000 satu hari, kau kasih masuk di sini, mudah-mudahan itu yang 25.000 kau tabung akan menjadi kendaraan Mercy-mu nanti di akhirat. Kau tabung, kasih anakmu setiap datang 25.000, tabung cukup 1,5 juta, bungkus baik-baik, kirimkan anakmu. Nak, jaga mamamu di rumah baik-baik. Saya dosa nak, gangko ikuti saya sudah tahu ini akibat saya salah, saya percayakan kamu sebagai kepala rumah tangga nak. Ini uangku 1 juta sebagai wujud penyesalanku kepadamu. Keluar itu air matanya anakmu baca itu suratmu. Malah kau bilang nak, jangan kau lupa bahwa kau ngerokok 1 selop. Ya kau ketawa, keserius orang ini. Coba, kan itu narkoba masuk sama kamu dari awalnya rokok. Iya toh? Mulai dari rokok. Rokok, mau rasa yang lain. Penasaran. Tadinya nak kasih gratis kok. Sudah kecanduan, pima kau cari. Kenapa tahu Ustadz? Ku baca. Yang kau lagi bilang saya pelaku. Bisanya itu. Tuh. 2. Cara bertobat yang pertama istighfar. Pak, amalkan coba hari ini. Kalau kau gelisah, tidak tenang perasaanmu, istighfar kau. Astagfirullah. Kalau nak kau bikorang, dede soalim, biar mi bos, saya takut bos. Astagfirullah. Soalim biar mi, kampunganmu biar mi, daripada kau tidak ada kampungmu. 2. Cara bertobat yang kedua. Setelah memperbanyak istighfar, cara kedua adalah memperbanyak sholat sunat taubat. Bagaimana caranya sholat sunat taubat? Sama sholat sunat yang lain. Sama sholat taraweh. Sama sholat tahiyatul masjid. Sama, cuma beda niat. Kalau tahajud, niatnya tahajud. Duha, niatnya duha. Kalau taubat, niatnya taubat. Bagaimana niatnya? Niat itu Pak, tidak harus diucapkan. Tidak harus diucapkan oleh bibir. Niat itu bahasa hati, biar kau tidak ucapkan sah. Kalau mau ucapkan sholat taubat boleh, niatnya begini. Usalli sunnatal taubat, raka'ataini lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya, saya niat sholat sunat taubat, 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya bahasa Bugis, uniakang masampaja sunat taubat, 2 rakaat. Sunnah iri seseku, sabah Allah ta'ala, Allahu Akbar. Sudah. Tidak hafal itu Ustaz, ambil jalan pintas. Berdiri tegak, menghadap kiblat. Baru bilang maki begini, Tuhan, sembahyang sunat taubat karena Allah. Boleh. Ya, daripada kau tunggu bahasa Arab, ndak nu hafal, ndak sembahyang mah kau. Kau ndak pernah sholat duha karena kau ndak hafal salinya, ndak pernah sholat tiba mati, ndak pernah kau tobat. Tobat sholat bahasa Indonesia saja. Tuhan, sembahyang sunat taubat karena Allahu Akbar. Sudah, baca Al-Fatihah. Baca doa iftitah. Boleh tidak baca doa iftitah? Baca Al-Fatihah. Sudah itu baca surat pendek. Sudah itu ruku, naik sambil seperti rakaat biasa sholat. Coba. 2 rakaat berikutnya ulang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi. Boleh bos, boleh. Ada anak muda masuk masjid. Jalan. Langsung duduk. Saya tanya, kenapa tidak jadi sholat dek? Ku lupa salina Ustaz. Tidak harus begitu. Berapa rakaat Ustaz? 2-6. Artinya 2 bagus, 4 lebih bagus, 6 lebih utama. Kapan dilaksanakan? Selesai sholat maghrib, nunggu isya. Saya tidak tahu di lapas ini apakah penghuni boleh sholat maghrib di masjid. Tidak boleh. Nah, karena kau belum dipercaya.
Iya, kalau kau dipercaya dikasih kau kebebasan. Nanti kau dikasih lepas. Tapi kan kau tidak dilarang sholat di ruangan toh? Tidak. Nah, kau sholatlah di situ. Sholat maghrib 3 rakaat selesai, langsung kau sholat taubat. Minta ampun kepada Allah. Sholat taubat, kapan taubatnya Ustaz? Sujud terakhir. Sujud terakhir, kau taubat di situ. Bagaimana? Jangan kau pakai bahasa Arab. Nanti bingung malaikat. Kalau kau pakai bahasa Arab, tidak tahu artinya. Bingung malaikat. Apa maksudnya ini? Tadi niatnya sholat taubat. Kenapa dia minta jodoh? Karena jodoh. Doa minta jodoh kau baca dong. Bingung malaikat. Apa maksudnya ini? Maka bagaimana? Kau tobat pakai bahasa Bugis. Puat tak dampangan nggak kasih. Tak lupa kak puang. Ya Allah maafkan saya. Saya hilap ya Allah. Engkau berikan saya nikmat kebebasan, tapi aku mengkhianatimu ya Allah. Ya Allah ampuni saya. Yang lebih penting dari itu ya Allah, berikan saya kesanggupan untuk tidak mengulangnya ya Allah. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan kau palingkan hati hamba, jangan kau sesatkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah dalam hati hamba ini ya Allah. Hari ini saya bertobat ya Allah, bimbing saya agar saya bisa tobat istiqamah dalam tobatku. Amin. Nah dengar temanmu toh, nah dengar temanmu itu bisa jadi setan. Dia saja dia setan. Setan dia tidak bisa goda kamu, maka dia masuki temanmu sekamar. Ya Allah ampuni saya, mulai digoda temanmu. Tesi. Ya Allah berikan saya kemampuan. Saya tidak mau mengulangnya lagi ya Allah. Langsung datang temanmu. 1 pil bos. Gratis. Oh ya Allah tunggu. Ya saudaraku, tidak ada yang bisa mengubah kalian kecuali diri kalian. Biar kau kasih masuk di sini 30 tahun. Kau dicambuk tiap hari tapi hatimu tetap melawan. Kau tidak akan bisa merdeka. Tapi kalau kau bertobat dengan sungguh-sungguh, taubatan nasuha, meskipun dirimu di penjara, tapi kau dimulia di sisi Allah. Yusuf alaihissalam pernah di penjara, tapi dalam penjara mendapat keluar menjadi hebat. Buya Hamka pernah di penjara zamannya Soekarno, tapi dalam penjara lahir bukunya, kitabnya yang sangat populer. Soekarno pernah di penjara, tapi dalam penjara konsep Republik Indonesia lahir. Bisa jadi Allah sayang kalian masuk penjara karena Allah ingin cinta kepada kalian, keluar menjadi hebat, lebih hebat dari saudaramu, sepupumu. Nah itu kalau kau mau berubah. Kalau kau tetap iya nah gara-gara kau nah saya didapat keluar kak nanti tunggu mau kau. Begitu kau keluar kau pergi tinju kau tikam itu yang hianati kau, masuk lagi penjara. Sudah lupakan, jangan dendam. Lupakan itu semua. Keluar nanti ini kau kerjasama sama sekamarmu. Bos, kita harus kerjasama melawan ini. Selama ada satu di antara kita tidak bertobat, ini bisa menjadi setan buat kita dan mempengaruhi. Jangan Pak, kita bekerjasama. Ayo, ada macam-macam di antara kita harus saling mengingatkan. Itu yang disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Ya ayyuhalladzina amanu tuba ilallahi taubatan nasuha. Hebatnya Tuhan tak bos, beda dengan manusia. Kau hianati saya, kau datang minta maaf. Ustaz maafkan saya. Kenapa? Ada dulu itu yang hilang. Kau paling ambil barangku. Pantas hilang, ternyata kau yang ngambil. Saya maafkan kau, tapi jangan kau lagi lewat depan rumahku. Masih ada syaratnya bos. Allah, kau datang membawa dosa kata Allah. Kau datang dengan berjalan, aku datang menyambutmu dengan berlari. Kau datang berlari, maka aku datang merebutmu. Coba. Maka Allah cuma minta taubatan nasuha. Hebatnya Allah, kau banyak dosa, datang bertobat. Janji Allah, innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Inilah saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Saya perlu lurus. Woi, belum pi, jangan dulu berdiri. Belum. Bos, saya perlu luruskan. Tadi kan saya masuk itu dibilang, jangan cepiki, jabat tangan saja. Bukan sombong, bukan angkuh.
Tapi kalau cipika-cipiki bisa 1 jam baru sampai di sini. Itu sebabnya ya. Ya jabat tangan saja. Kalau cipika-cipiki lama, nah saya buru-buru mau ke bandara. Bukan saya tidak mau. Tadi subuh juga ada cipika-cipiki. Tebal nak kumisnya. Kalau cipika-cipika pipi sama pipi. Ini hidungnya sama kumisnya. Sudah. Sudah itu, laba ada juga di mulutku deh. Ya. Saudaraku, tidak ada yang bisa memperbaiki kalian semua tanpa hidayah dari Allah, dan hidayah itu tidak datang begitu saja tapi harus dijemput. Bagaimana cara menjemputnya? Datanglah sholat ketika waktu sholat di masjid, ketika boleh masuk ke masjid, atau paling tidak di ruangan, minta pertolongan dan minta didoakan orang tua. Datang orang tua tak perlu cium kakinya, perlu maafkan kak, saya kasih malu selama ini, tapi doakan saya mak, mudah-mudahan saya dapat hidayah di tempat ini. Ibu tidak usah cemaskan saya, bos. Kau kira itu ringan melihat anak di penjara? Barangkali kalian bisa betah dalam penjara, tapi orang tua belum tentu dia rela dan tahan lihat anaknya masuk penjara. Saya saja punya anak, jatuh saja marah saya pak. Saya marah-marah itu pembantu sama istriku. Satu je anakku kok bisa kasih begini, luka-luka. Apalagi kalau dilihat itu anak masuk penjara, perih itu perasaan. Itulah dosamu kepada orang tuamu. Orang tua sangat sayang sama kita, dikasih malu. Satu kampung bilang, di penjara anakmu. Malu itu orang tua kita. Maka berdoa kok. Datang orang tua, cium kakinya orang tua. Maafkan saya mak. Doakan saya supaya saya tidak ulang lagi ini kesalahanku. Kalau orang tuamu sudah senang sama kamu, maka kasih tahu, mak, jangan kita terlalu sering datang ke sini. Ya, doakan saja saya tenang. Kan tidak gampang itu bos datang lihat. Malu rasanya kita. Satu-satunya lagi anak. Kau yang diharapkan menjadi orang baik, ternyata masuk penjara karena kehilafanmu. Maka muliakan orang tuamu, minta maaf. Lalu perbaiki, dan jangan kau selalu kasih berita jelek. Mak dipukul kak lagi, jangan, karena pasti tidak bisa tenang kesian perasaannya. Mak tenang maki, saya bisa hadapi hidupku. Ini saya sudah dewasa. Ibu tidak usah cemas, saya bisa hidup dalam sini. Ibu tenang saja, doakan saja saya bisa beriman dengan baik. Ya, demikian mudah-mudahan ada manfaat. Saya masih mau berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Terima kasih kepada Ormas Pandawa. Cocok itu ya? Pandawa berapa? Pandawa Kalimantan yang mengundang saya datang ke tempat ini. Terima kasih Pak Kalapas. Siapa namanya yang menghubungi saya lupa. Pak Tamrin yang memberikan waktu untuk kami datang di tempat ini. Terima kasih saudara-saudaraku semua ya. Terima kasih Haji Rizal 77 Pon yang telah datang selama saya berada di Samarinda mendampingi saya.